Selamat menyaksikan. Di suatu desa di daerah Jipang Panolan terjadi perperangan antara Arya Penangsang dan Ki Ageng Pemanahan. Perperangan dimenangkan oleh Ki Ageng Pemanahan. Setelah selesai berperang, Ki Ageng Pemanahan menjumpai Sultan Adiwijaya. Yang mulia, saya telah berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Benarkah itu? Benar Yang Mulia, saya datang ke sini untuk mengambil hadiah yang engkau janjikan. Saya akan mengapresiasi kerja kerasmu. Maka di detik ini, di abad ke-16 ini, saya menyerahkan sebagian wilayah Kerajaan Pajang sebagai hadiah kepada Anda karena telah berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Hai seluruh rakyat Pajang, saya Ki Ageng Pemanahan dengan ini menyatakan bahwa sebagian wilayah dari Kerajaan Pajang akan saya dirikan kerajaan baru, yaitu Kerajaan Mataram. Tidak lama setelah Ki Ageng Pemanahan memimpin, ia pun jatuh sakit lalu meninggal. Kekuasaan kemudian dipegang oleh anaknya yang bernama Sutawijaya. Sutawijaya adalah orang yang berani serta mahir dalam perperangan. Di usia mudanya, ia sudah memimpin pasukan pengawal raja. Kehidupan rakyat sangat sejahtera pada masa Sutawijaya. Kerajaan Mataram adalah kerajaan yang bergerak di sektor pertanian karena letaknya yang berada di dataran tinggi, menjadikan tanah Mataram sangat subur. Judet, beritahu ke seluruh pasukan jika kita akan berperang melawan Adipati Pragola esok hari. Tapi Tuan, bukankah Adipati Pragola itu? Apa yang kau katakan? Kau tidak rela mengorbankan dirimu demi Islam. Tapi saya belum siap mati, Tuan. Saya mohon izin agar tidak ikut Kali lagi kau mengatakan itu, lebih baik aku membunuhmu sekarang. Karena aku tidak butuh ajudan. Jangan Tuan, jangan pecat atau bunuh saya. Saya masih sangat membutuhkan Tuan untuk dapat bertahan. Kalau kau masih mau menjadi ajudanku, segera lakukan perintahku. Baik Tuan. Serang! Saya menyerah. Dapat menyerahkan seluruh wilayah kekuasaanmu kepada aku. Jika itu maumu, ambil saja seluruh wilayah kerajaan ini. Duga, kau pasti akan takut. Menyerah, lepaskan aku. Ya, mari kita rebut wilayah. Begitulah kehidupan di masa Sutawijaya. Memimpin perluasan wilayah Islam terjadi di mana-mana. Maka, gelar Senapati ing Alaga sangat cocok disematkan kepada Sutawijaya, karena memang dia adalah panglima di medan perang. Tepat pada 1601, Sutawijaya wafat yang kemudian dimakamkan di Kota Gede. Kekuasaan berikutnya dipegang oleh Raden Mas Jolang sebagai raja kedua di kerajaan. Pada masa kepemimpinan Raden Mas Jolang, terjadi banyak pemberontakan karena kekuasaan. Salah satunya Pangeran Puger. Ia merasa iri hati karena tidak menjadi raja di kerajaan Mataram. Padahal ia merasa usianya lebih tua dan lebih banyak pengalamannya dibandingkan Raden Mas Jolang. Sampai-sampai Pangeran Puger tidak menghadiri upacara pengangkatan Raden Mas Jolang sebagai raja. Sadar akan hal itu, akhirnya Raden Mas Jolang mengangkat Pangeran Puger sebagai Adipati Demak. Tapi hal itu tidak memuaskan Pangeran Puger sama sekali. Wahai rakyatku, mulai hari ini aku akan menjadi raja baru kan. Mulai detik ini kalian harus patuh kepadaku. Tidak bisa, aku yang seharusnya menjadi raja. Saja kau, aku yang harus menjadi raja di sini. Karena rakyat-rakyatku telah memilih menjadi raja. Pengawal, amankan dia. Baiklah.
Raden Mas Delang meninggal tahun 1613 di hutan Krapia. Ia tewas ketika sedang berburu kijang di hutan itu. Kepemimpinan berikutnya dipegang oleh Raja ini akan memindahkan desa Tarsius. Mulai besok akan memulai. kehidupan rakyat pada masa Sultan Agung sangat bergantung pada sektor pertanian, yang mana aktivitas pelabuhan diperkecil pada masa kepemimpinannya. Di masa Sultan Agung juga terjadi perperangan antara Sultan Agung dan VOC dalam perebutan wilayah kekuasaan Mataram. Agung, jangan sombong kamu. Tapi aku akan tetap melawan. Jangan ragu kamu, karena aku yang akan menang. Sedikit saja. Kau akan menang. Tunggu balasanku. Sultan Agung pun wafat dan digantikan oleh anaknya, yaitu Sultan Amangkurat I. Tapi pada masa Sultan Amangkurat I, perpecahan sudah mulai banyak terjadi. Salah satu keraton berhasil dikuasai oleh Pangeran Puger. Bisa dikatakan Amangkurat I gagal dalam memerintah kerajaan Islam. Setelah ia meninggal, kekuasaan diserahkan kepada Amangkurat II. Kondisi kerajaan Mataram semakin tidak karuan ketika dipimpin Amangkurat II. Apalagi VOC sudah campur tangan menghancurkan kerajaan Mataram. Mataram tidak bisa berkutik di tangan Amangkurat II. Akhirnya runtuhlah kerajaan Mataram Islam. Adapun peninggalan kerajaan Mataram antara lain sebagai berikut.